Tagar Institute, Jurnalisme dan Riset. Halo Tagarians, para penonton Tagar TV dan juga pembaca Tagar ID, apa kabarnya? Senang sekali saya Kori Olivia bisa kembali menemani Anda di Tagar TV. Hari ini saya ingin membacakan profil pilihan redaktur Tagar, yaitu tentang Wakil Presiden Amerika Serikat terpilih, Kamala Harris. Pemilihan Presiden Amerika Serikat 2020 telah berlangsung pada 3 November 2020. Pasangan Joe Biden-Kamala Harris memenangkan Pilpres dengan meraih 273 suara elektoral. Joe Biden dari Partai Demokrat menunjuk Kamala Harris sebagai wakil presiden untuk menemani di masa kepemimpinannya. Biden melihat Harris sebagai politikus yang mampu memenuhi 3 kepentingan sekaligus, yaitu membantunya memenangkan Pilpres, mendampinginya mengelola negara selama krisis nasional, serta meneruskan obor kepemimpinan kepada generasi baru Demokrat. Kamala Harris lahir di Oakland, California pada 20 Oktober 1964 dan menjadi wanita kulit hitam keturunan India Jamaika pertama yang dipilih sebagai wakil presiden di negeri Paman Sam. Kamala Harris merintis jabatan dari seorang wakil jaksa Alameda County, California pada tahun 1990. Bertugas memproses kasus-kasus kekerasan seksual terhadap anak, pembunuhan, dan perampokan. Lalu di tahun 2004, ia menjadi jaksa San Francisco yang mengurus tuntutan kasus-kasus kriminal serta membawahi divisi keluarga dan anak. Kemudian di tahun 2011, Kamala Harris menjadi jaksa wilayah California sekaligus menjadi perempuan pertama yang menjadi jaksa agung di negara bagian California. Seiring berjalannya waktu, pada 2017 ia menjadi Senat Dapil California. Sepanjang sejarahnya selama 2 abad lebih, Kongres Amerika tercatat hanya menaungi total 47 perempuan kulit hitam, yaitu 2 senator, Carol Brown dan Kamala Harris, serta 45 anggota Kongres yang pertama kali diwakilkan tahun 1968 oleh Shirley Chisholm dari New York. Hingga akhirnya Kamala Harris berhasil mengemban jabatan tertinggi kedua di Amerika setelah dilantik bersama Presiden terpilih Joe Biden pada 20 Januari 2021. Dalam konvensi Partai Demokrat, Harris memperkenalkan diri sebagai keturunan imigran India dan Jamaika. Dia juga berjanji untuk berusaha menjadikan Amerika lebih inklusif setelah berada di bawah pemerintahan Trump selama 4 tahun yang katanya membuat bangsa Amerika terpecah belah. Kamala Harris pernah mengatakan bahwa dia dan Biden sama-sama memiliki visi bangsa kita sebagai bangsa yang penuh cinta, di mana semua diterima, tak peduli penampilan, asalnya, atau siapa yang kita cintai. Pasangan Biden-Harris mantap terbentuk meskipun keduanya pernah berbeda pendapat dalam sejumlah isu semasa musim pemilihan pendahuluan Partai Demokrat. Ketika menerima nominasi partai sebagai Wapres setelah mengakhiri pencalonannya sebagai presiden, Kamala Harris meminta rakyat Amerika untuk bergandeng tangan dan bersama-sama melawan rasisme dan xenofobia. Katanya, tidak ada vaksin untuk rasisme, kita harus berusaha. Namun kampanye Pilpres yang dilewatinya cukup keras bagi seorang perempuan minoritas yang berusaha mengukir sejarah politik. Presiden Donald Trump pernah menyebut Kamala sebagai seorang monster dalam sebuah wawancara pada awal Oktober, sehari setelah Kamala Harris dan Wakil Presiden Mike Pence duel dalam debat yang disiarkan secara nasional di Amerika. Kamala menolak menanggapinya dan hanya menyebut komentar Trump kekanak-kanakan. Namun hal itu menekankan hambatan rasial dan gender yang harus dilewatinya selama karir politiknya, menurut sekutu-sekutunya dan kelompok-kelompok hak-hak minoritas. Biden merespons, menyebut komentar Trump tercela dan sangat merendahkan kepresidenan. Sejak akhir musim panas, Kamala Harris menghabiskan waktu keliling Amerika untuk berkampanye untuk Biden. Keputusan Joe Biden menggandeng Kamala Harris sebagai Wapres merupakan langkah bersejarah. Kamala merupakan perempuan keempat yang dinominasikan oleh sebuah partai nasional besar. Dia juga merupakan perempuan berkulit hitam pertama dan keturunan Asia pertama.
Ketiga perempuan yang pernah memegang nominasi politik nasional sebelumnya adalah dua kandidat Wapres dan kandidat Presiden Partai Demokrat Hillary Clinton pada 2016. Dan mereka semua kalah. Kamala Harris kini akan menjadi pejabat perempuan dengan jabatan tertinggi dalam 244 tahun sejarah Amerika Serikat. Tagarians, demikian profil pilihan redaktur Tagar hari ini tentang Wakil Presiden Amerika Serikat terpilih Kamala Harris. Subscribe YouTube channel Tagar TV dan klik loncengnya juga untuk mengikuti video menarik membahas topik terhangat hanya untuk Anda. Dan selalu ingat 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Saya Cory Olivia, Tagar TV.